Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Pandawa Air Rifle. Bukan sampai jumpa ya, selamat datang di channel Pandawa Air Rifle. Nah, ini kita kali ini karena suasananya begini, kita akan ngobrol santuy ya saudara. Nah, ini sudah dapat berapa hari ya puasa? Masih belum ada seminggu ya, jadi kita harus tetap semangat untuk mencari keberkahan di bulan yang sangat-sangat spesial ya kalau saya bilang. Nah, kali ini mohon maaf kalau suara saya agak gimana ya, atau mungkin karena saya juga pilek, jadi kalau agak aneh ya mohon dimaklumi saudara. Nah, kali ini kita akan bahas atau ngobrol-ngobrol santai aja. Ini kenapa kok ada senapannya, apakah akan tes akurasi seperti biasanya? Tidak ya, kali ini kita akan membahas dasar mengapa kok senapan itu bisa ngaca ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu kenapa kok senapan saya ngaca, di jarak segini ngaca padahal jaraknya juga nggak jauh, kenapa kok ngaca. Nah, nanti kita akan bahas penyebab dasar aja, tapi kalau ditelusuri ya memang sangat banyak sekali penyebabnya, dan kita akan masuk ke penyebab kenapa sih senapan saya kok bisa ngacak. Nah, ini kita dasar aja, jadi bisa untuk senapan PCP atau juga senapan UPIK, nggak hanya PCP aja atau UPIK aja, jadi dua-duanya bisa, atau mungkin di bocap pun juga hampir sama dasar senapan ngacak tuh kenapa. Nah, yang pertama untuk senapan kenapa kok ngacak ketika dites akurasi seperti itu. Nah, salah satu faktor pertamanya itu adalah mimis ya. Kenapa kok mimis bisa mempengaruhi? Iya dong, karena berat dari grain mimis kan berbeda-beda, dan setiap senapan itu membutuhkan grain untuk masuk ke senapannya itu juga beda-beda, yang digunakan juga beda-beda. Kalau contohnya seperti SR series yang ada di depan saya ini grainnya tuh dia maunya yang 10 lah, minimal 10 grain. Karena apa? Karena dia powernya besar, jadi kalau pakai 8 grain seperti Canon Expert Doom dia bakal ngeyang ya kalau dibilang, jadi nggak kurang berat lah istilahnya. Nah, terlalu ringan, jadi cocoknya pakai yang sekitar 10 grain ataupun pakai yang 13 seperti itu. Kalau senapan UPIK dipakai mimis yang berat pun juga dia nggak bisa ya saudara. Contohnya UPIK Zavan pakai mimis itu Samyang, waduh itu 17 grain, jadi kurang cocok aja. Jadi pakainya tuh yang kalau UPIK ya Canon Expert Doom ada di 8 grainan kayak gitu, jadi nggak bisa kalau yang terlalu berat. Kalau UPIK mimisnya terlalu berat nanti bakal macet di laras, nah nggak bisa dikeluarkan, biasanya suaranya cepis gitu ya, nggak bisa keluar, berarti dia tuh di dalam larasnya. Nah, solusinya ya ditusuk ya dari depan biar mimisnya keluar kayak gitu. Kalau gimana caranya pilih mimis? Kalau mimis yang kiloan, nah kenapa dibilang kiloan ya? Pasti kurang gimana ya, dari harganya juga berbeda ya sobat beriler. Kalau kiloan tuh pasti grainnya tuh kadang berbeda-beda, jadi memang asal buatnya, jadi buatnya tuh banyak, jadi asal-asal, jadi ada yang 12 grain, ada yang 13 grain dalam satu merek. Nah, bahkan satu merek ya, jadi kita sarankan untuk pakai mimis yang seperti apa? Jadi paling enggak kita pakai mimis yang kaleng, karena apa? Dia lebih presisi juga dan tentunya lebih safety juga. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya ya ini pakai Barakuda Matte. Nah, ini kayak kenapa saya sebutkan kaleng Barakuda Matte, karena ini yang menurut kita yang sering kita coba tes dari senapan-senapan yang pernah kita review semua tuh sebagian besar tuh cocoknya pakai mimis Barakuda Matte sini. Sebenarnya kalengan itu banyak sekali, ada yang Canon Expert Doom, ada yang Samyang, ada juga Hercules, Exact, dan banyak
sekali sebenarnya. Nah, ini lebih presisi juga di dalamnya tuh kalau dibedakan ya. Kalau sobat dealer keluarkan satu mimis kalengan dan satu mimis wow anginnya, satu mimis yang kiloan. Nah, kalau disandingkan itu sudah berbeda sebenarnya dari segi finishingnya, dari segi kepresisiannya itu sudah berbeda. Pasti yang kiloan tuh lebih kayak berantakan gitu. Kalau yang kalengan seperti yang saya pegang ini dia lebih presisi seperti itu. Nah, jadi faktor utama bukan faktor utama, salah satu faktor senapan ngaca juga dipengaruhi oleh mimis. Jadi pilihlah mimis yang sesuai dengan kebutuhan senapan dan juga kalau bisa menggunakan mimis kalengan seperti ini biar apa? Biar lebih presisi gitu. Oke, faktor kedua apa sih? Faktor kedua karena peredam. Nah, khusus bagi senapan yang sudah support peredam. Nah, seperti itu. Kenapa kok bisa mempengaruhi? Nah, peredam itu harus center sebenarnya. Harus lurus lah, kalau dibilang kata center itu lah lurus, jadi nggak boleh kayak bengkok ke kanan, bengkok ke kiri, ke bawah. Kalau bengkok ke bawah atau kemanapun bengkoknya nanti akan mimis yang keluar dari laras tuh. Nah, ini saya punya contoh peredam ya. Mimis yang keluar dari laras itu akan menabrak ujung peredam kayak gini ya, jadi nggak tahu arahnya kemana, jadi pasti ngaca kalau peredamnya tuh nggak center. Ini untuk semua senapan ya, maupun uklik maupun PCP sama. Kalau peredamnya itu nggak center, itu pasti akan menabrak ini. Nah, terus kalau cara ngakalinya gimana? Cara ngakalinya bisa kalau seumpama ya udah nggak bisa banget di center kan, mau diginiin nggak bisa di ganjel. Nah, ganjel itu apa? Diganjal ya sama kertas dari seumpama dipasang ya, dipasang seperti ini, dipasang. Nah, kok kurang center atau peredamnya tuh arahnya ke bawah kayak gitu ya. Nah, nggak lurus kayak gini. Nah, contohnya ke bawah kayak gini ya, saya buat contoh ke bawah. Nah, ini bisa diganjel pakai kertas. Nah, biar center lurus kayak gini. Nah, seperti itu salah satu solusinya seperti itu. Terus kalau mau solusi yang agak agak effort atau butuh keahlian yang lebih, bisa dikikir peredamnya. Nah, nanti dikikir sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti malah malah bengkok ya kalau banyak-banyak. Jadi dikikir sedikit saja, menyesuaikan dengan larasnya. Jadi biar senternya gimana, nanti dikikir sedikit-sedikit gitu aja. Jadi memang harus pelan-pelan, nggak bisa kayak langsung banyak gitu. Terus oke. Nah, terus apalagi? Nah, kalau beli peredam kita juga harus memastikan memang peredamnya bagus ya. Nah, jangan beli peredam yang kualitasnya juga jelek kayak gitu. Nah, ini kalau saya bilang bagus sih, ada yang lebih bagusnya. Kalau Basnel ini ada yang lebih bagus, tapi sudah cukup lah untuk senapan-senapan PCP. Nah, bisa dicek dalamnya seperti ini. Nah, kalau dalamnya tuh nggak ada kayak pokoknya harus presisi gitu. Kalau dalamnya nggak ada yang jendol-jendol atau timbul, itu berarti juga sudah cukup bagus. Jadi nanti mimisnya bisa keluar dengan lancar juga. Nah, seperti itu. Nah, itu faktor peredam. Nah, oke, kita cari faktor lagi kenapa kok senapan bisa ngaca. Alur. Nah, ini alur juga sangat berpengaruh. Alur dari laras ya sobat dealer. Alurnya kenapa? Alurnya kalau kotor pasti juga senapannya bisa ngaca. Nah, cara ngelihat kotornya gimana? Jadi kita tuh harus merawat senapan ya. Senapan tuh memang juga harus dirawat. Jadi dibersihkan alurnya, dibersihkan senapannya biar tidak karat juga. Nah, cara ceknya gimana? Cara ceknya bisa menggunakan senar. Nah, pakai senar juga bisa. Nanti senar mau membersihkannya pakai kain bisa. Nah, kalau kain gimana? Kalau kain ya ditali aja. Nah, ini ujung senar panjang. Ini saya nggak pakai senar karena nggak ada. Jadi ini kita menghayalkan saja. Oh ya, kita coba lain waktu aja nanti kalau membersihkan senapan. Nah, ini contohnya senar ya. Jadi di ujungnya itu diikat sama kain. Kainnya nggak usah terlalu besar, nanti malah keganjel di dalam nggak bisa keluar kayu. Nanti ditembak yang keluar malah kain bukan mimis. Nah,
bisa ditali terus dimasukkan di sini. Nah, ini harus dikokang ke belakang dulu, nanti dimasukkan terus ditarik di bagian ujungnya. Dimasukkan terus sampai dia kelihatan di ujungnya. Wow, sampai kelihatan di ujungnya baru ditarik. Jangan lakukan sekali. Kalau sekali ya kita belum tahu kalau ini dalamnya bersih atau tidak. Lakukan beberapa kali ya, jangan sekali 2 kali, lakukan sampai 5-10 kali. Bersihkan, kainnya juga boleh diganti. Kalau nggak mau kain juga bisa pakai puntung rokok. Apa? Iya, ya belakangnya rokok itu loh. Kalau ibaratnya ya itu nanti bisa ditali juga. Nah, kalau sebenarnya yang rokok apa itu nggak boleh sebut merek karena nggak di endorse. Nah, itu bisa ditali, yang belakangnya kayak gabus gitu ya, kayak gabus gitu. Jadi itu bisa ditali terus dimasukkan pelan-pelan saja dan lakukan berkali-kali. Nanti kalau sudah kotorannya nggak ada berarti sudah bersih. Nah, itu salah satu penyebab senapan ngaca karena alurnya kotor. Terus apalagi penyebab senapan ngaca? Nah, bisa alur itu nggak hanya kotor aja ya, biasanya alur itu bisa aus. Jadi menurunkan kualitas dari senapannya. Caranya gimana? Ya caranya harus ganti laras. Kalau sudah aus ya nggak mungkin kita tambal pakai apa ya, nggak mungkin. Jadi harus diganti larasnya. Jadi faktor dari alur tuh salah dua ya. Ada dari alur kotor atau alurnya yang sudah aus. Kalau kotor bisa dibersihkan, kalau aus tinggal ganti laras. Nah, pilihannya kayak gitu, nggak mungkin kalau mau ditambal ya. Terus apalagi nih faktor senapan ngaca? Faktor senapan ngaca bisa dicek, itu penembaknya juga menjadi salah satu faktor. Mungkin kalau saudara yang belum ahli atau apa ya, atau pemula lah, saya bilang yang pemula nanti bisa pakai ini pivot. Nah, ini yang sedang lah, pivot. Kalau nggak masih ngaca lagi nanti bisa pakai ragum. Nah, usahakan. Kenapa kok saya kayak saya pakai ragum? Kenapa kok pakai ragum? Karena saya kalau pegang seperti ini tremor, nggak bisa ya. Jadi memang harus bener-bener diikat senapannya, bukan diikat pakai tali, diikat pakai ragum biar nggak goyang-goyang seperti itu. Kalau saya menggunakan pivot seperti ini ya, kalau sasaran bisa, tapi kalau untuk cek grouping dari sebuah senapan ya saya kurang bisa, karena selain power dari senapan kan juga berbeda-beda ya. Kalau yang powernya besar pasti dia akan goyang juga karena tertekan oleh powernya. Jadi saya menggunakan ragum. Untuk pemula sih bisa pakai pivot seperti ini atau bisa pakai ragum kalau untuk cek grouping dari senapan. Kalau masih ngaca gimana? Kalau masih ngaca berarti ya memang kualitas dari senapannya itu ngaca seperti itu. Nah, terus apalagi? Nah, kalau sobat bediler menggunakan teleskop, zeroingnya mungkin kurang pas. Nah, itu faktor pertama, zeroingnya kurang pas. Jadi bisa di zero ulang. Kalau seumpama sudah di zero terus mengenakan sasaran tapi kok nggak bisa-bisa, nah itu bisa di zero ulang. Nah, di zero ulang gimana? Kalau di hutan bisa di pohon. Ya, bisa di pohon. Untuk zero ulang bisa di pohon. Terus apalagi dari teleskopnya, bisa juga teleskopnya retikelnya error atau apa ya? Iya, geser sendiri kayak gitu. Retikel yang tanda plus itu di dalam teleskopnya itu error, jadi bisa geser sendiri. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Nah, terus apalagi? Saya kira dasar-dasar dari senapan ngaca atau faktor-faktor yang mempengaruhi senapan ngaca itu ya salah satunya di itu ya yang saya sebutkan tadi, ada beberapa, mulai dari peredam tidak senter, mulai dari laras, alurnya aus ataupun kotor, terus juga ada di teleskopnya yang kurang bagus aja, atau dari mimis yang tidak cocok. Biasanya sih faktor yang paling besar
itu dari mimis yang tidak cocok sobat bidiler. Nah, kalau senapannya sudah bagus terus mimisnya nggak cocok, biasanya sobat bidiler tuh jangan itu ya, jangan satu mimis aja. Kenapa kok jangan satu mimis saja? Contoh, menggunakan mimis GR12. Nah, itu senapannya ngaca. Nah, itu jangan memutuskan, oh ini senapan saya ngaca. Enggak gitu ya. Coba pinjam teman atau minta. Kalau mimis pasti minta ya, nggak mungkin pinjam. Kita kembalikan nggak bisa. Mungkin bisa minta temannya mimis yang berbeda. Contohnya mimis yang lain seperti Jangra Evanik atau Barakuda Match. Nanti ada beberapa mimis dibuat dulu aja, dikumpulkan dulu, dicoba satu persatu. Contoh berapa mimis ya, 4 mimis lah sampai 5 mimis. Nah, kalau tetap ngaca, nah itu baru bisa dikategorikan ngaca. Kalau menggunakan 3 mimis itu sudah bagus, nah itu berarti nggak ngaca senapannya. Memang senapan itu cocoknya menggunakan mimis tersebut. Oke, nah kita bahas promo-promo juga ya di bulan ini, karena kita ngobrol santai, jadi kita bahas promo-promo juga. Nah, promonya apa? Ini promonya yang kita upload kemarin ya. Jadi promo serba 3 juta untuk senapan SR series, Jawara Moser, dan juga senapan apa lagi mas? SR DWP gejluk yang bukan akal lipat. Nah, itu promonya serba 3 juta di paket full setnya. Jarang sekali, biasanya paket full set dari senapan-senapan itu sekitar 3.300.000, tapi khusus di bulan yang sangat indah, spesial, penuh berkah ini, kita kasih di 3 juta aja sudah bisa dapat full set. Kelengkapannya apa? Kelengkapannya ada teleskop. Nah, ini teleskop ukuran 39 seperti ini. Terus juga ada tas senapan hitam dan juga ada pompa RV. Nah, pompa RV itu kita kasih pompa bukan mentang-mentang promo kita kurangi pompa yang lebih jelek atau lebih di bawahnya, enggak ya, kita tetap kasih pompa RV karena selama ini kita pakainya juga pompa RV. Selama di gudang baru ini kita pakainya pompa RV terus. Karena apa? Karena pompa RV itu dari customer ya, itu nggak gampang rewel dan juga minim patah. Ketika pengiriman minim patah, kualitasnya istilahnya lebih bagus. Nah, kayak gitu. Terus kalau nggak mau pakai pompa, mau pakai teleskop aja, ada dong. Kalau mau pakai teleskop aja di harga 2.500.000 untuk senapan SR series seperti di depan saya ini. Atau mau Jawara Moser atau juga SR DWP sama di harga 2.500.000, free teleskop spek ukuran 39x40. Masa bonusnya itu aja? Tenang aja, kita kasih bonus lagi. Apa? Peredam, tali sandang, gantungan mimis, dan mimis tes. Nah, nanti bisa pakai bonus-bonus itu. Kita tetap kasih bonus ya untuk sobat bidiler semuanya. Dan untuk SR series ini juga lebih spesial lagi. Karena apa? Dia dapat kaos topi dari Serdadu Rifle Indonesia. Nah, untuk senapan SR tuh pasti dapat kaos topi ya sobat bidiler. Nggak usah khawatir, pasti dapat bonus-bonus tambahan lagi. Itu tadi ya, kita sudah bicara promo, sudah bicara tentang cara kenapa kok senapan ngaca. Nah, itu tadi kita sudah bahas semuanya. Mungkin kalau mau menambahkan boleh banget di kolom komentar. Oke, mau buat video apa lagi? Boleh banget request di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan buatkan jika ada barang dan juga ada kesempatan. Nah, seperti itu. Oke, yang mau order gimana? Boleh langsung aja chat ke nomor CS kita yang ada di bawah sini. Atau mungkin langsung kunjungi marketplace kita, ada di Shopee dan juga Tokopedia serta Bukalapak. Tapi Bukalapak jarang sekali, tapi nggak apa-apa, masih aktif. Terus jangan lupa subscribe ya, karena biar nggak ketinggalan video-video terbaru kita tentang senapan angin. Saya Fonda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.